Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bi taqwallah haitsu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sehat sedanten Pak nggih. Alhamdulillah. Mungkin sebagian saudara-saudara kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit nggih, batuk pilek niki nembian musim ngoten nggih. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak ada lagi kambuhnya insyaallah. Salawat serta salam kita tujukan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Mengawali daripada perjumpaan kita di malam hari ini, saya nasihatkan khususnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara usaha kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita, yaitu pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Thohirah ini ya. Semoga pertemuan kita ini mampu meningkatkan kualitas iman, mampu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita tetap dijaga keistiqomahan kita Pak ya. Karena emang karakter manusia itu wajar nih ya. Terkadang hakikat keimanan itu kan kadang naik kadang turun ya. Al-iman yazid wa yanqus. Keimanan itu kadang naik kadang juga turun ya. Naik dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan keimanan itu akan turun manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kula kemutan setunggaling hadis gitu kan ya, ketika salah seorang sahabat namanya pun Handhalah gitu kan, itu mengadu kepada, bertemu dengan Abu Bakar, ketika ditanya bagaimana kabar wahai Handhalah ya, maka jawab Handhalah, nafaqa Handhalah ya Abu Bakar ya. Handhalah telah munafik wahai Abu Bakar. Loh kenapa kok bisa begitu ya? Maka sama Abu Bakar ya diajaklah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Handhalah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keadaannya. Ya. Beliau sampaikan, ya, nafaqah Handhalah. Handhalah telah munafik ya Rasulullah. Kenapa? Ketika bersama dengan engkau, ya, surga neraka itu nampak dekat sekali. Akhirat itu nampak dekat sekali, gitu kan? Artinya apa? Keimanan itu ketika berjumpa dengan Rasulullah, dekat dengan kawan-kawan soleh, itu naik gitu kan. Akan tetapi ketika kami pulang ya, berpaling pulang ke rumah ya, bertemu dengan anak istri, maka itu berkurang
ya. Apa itu? Terasa berkurang keimanan, kualitas imannya. Maka jawab Rasulullah SAW, walakin saatan di dalam akhir hadis ini. Ketahuilah antulah, ya itu ada masanya, gitu kan? Ya, ada masanya. Kalaulah sekiranya keimananmu itu sama antara ketika berjumpa denganku, kata Rasulullah, ataupun tidak berjumpa denganku, itu kualitas sama, maka malaikat itu senantiasa akan menyalamimu, gitu kan? Walakin saatan, tapi itu ada masanya. Atau sebenarnya apa? Ya kadang keimanan kita naik, kadang keimanan kita turun, kan gitu kan? Ya maka tugas kita bagaimana kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dengan ketaatan-ketaatan kita. Istiqomah, ya. Manakala kita futur, ya mari kita segera kembalikan, ya semangat kita untuk kembali ke dalam jalan napa niku orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang soleh tadi, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara cara agar supaya kita itu terhindar dari yang namanya futur, ya futur melemahnya iman, gitu kan. Keimanan merosot turun drastis, gitu kan. Agar kita terhindar dari itu semua, salah satu caranya yaitu kita senantiasa meniti jalan ilmu ini tadi, ya, dengan senantiasa belajar, ya, belajar semangat, ya. Karena dengan belajar kita akan paham, ya, dengan meniti jalan ilmu kita akan memiliki pemahaman-pemahaman, sehingga orang-orang yang paham itu dia akan semangat, ya, untuk melakukan amal-amal ketaatan kita kepada Allah. Beda lain halnya dengan orang-orang yang nggak paham, kan ngoten nggih. Orang-orang jahil, ya. Mereka riskan, bisa jadi orang-orang yang nggak ngerti pemahaman terkait dengan dinul Islam ini, mereka mudah untuk terjangkiti penyakit futur ini karena nggak paham, kan gitu kan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu nggih, ya itu kan Allah sampaikan kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, gitu ya. Ya, maka katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Ya emang beda gitu loh, ya. Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Termasuk juga dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seorang hamba. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Kabsha Al-Anmari radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, napa niku innamat dunya li arba'ati nafar, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, hadis hasan sahih, ya. Hadis ini menceritakan tentang 4 golongan manusia, ya, yang hidup di dunia, gitu kan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini diisi dengan 4 golongan, kata Rasul, ya. Golongan yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbah, ya, wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil, ya. Golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang Allah karuniakan dia harta dan Allah karuniakan dia ilmu, ya. Jadi orang yang Allah karuniakan harta dan orang yang Allah karuniakan ilmu, ya. Dan dia bertakwa kepada Allah karena dia memiliki ilmu, maka dia bertakwa kepada Allah karena dia paham Al-Quran, paham Al-Hadis, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hartanya dia bisa bersedekah, menyambung tali silaturahim, ya, dengan berbagi, senantiasa berbagi, ya. Karena dia tahu, ya, karena punya ilmu tadi, ya, sehingga dia ngerti akan hak-hak harta itu sendiri, gitu kan. Maka kata Rasulullah SAW, fahada bi afdalil manazil. Golongan ini adalah golongan yang paling utama, ya, paling baik, ya, yaitu manakala seseorang diberi harta dan juga diberi ilmu, ya.
Maka ini pentingnya ilmu dalam kehidupan dunia, ya. Kemudian golongan yang kedua Rasul sampaikan, orang-orang yang Allah karuniakan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Ya. Maka karena dia memiliki ilmu, dia bertakwa kepada Allah. Karena dia paham dinul Islam, paham agama, memiliki pemahaman agama yang baik, maka muncul dari dalam hatinya itu niat. Ya, meskipun dia nggak punya harta, tapi karena dia paham agama muncul niat, ketulusan niat. Seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan bersodakoh sebagaimana fulan bersodakoh. Ya, maka dia memiliki pahala yang sama karena niat saja, niat ketulusan niat. Ya, ini pentingnya ilmu lagi, gitu kan. Kalau orang yang nggak paham, ya dia nggak akan bakalan muncul niatan untuk bersodakoh, kan, ya. Jadi irinya dia itu iri untuk bersodakoh, ya, karena dia paham agama tadi, muncul dari dalam hatinya, seandainya saya memiliki harta, maka saya akan bersodakoh sebagaimana fulan bersodakoh. Kemudian golongan yang ketiga, ini golongan yang paling parah, ya, golongan yang paling hina, yaitu adalah orang-orang yang Allah berikan harta, tapi tidak Allah karuniakan ilmu. Ya, Allah berikan harta tapi tidak Allah berikan ilmu, sehingga karena dia tidak memiliki ilmu, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada rasa takut dia kepada Allah karena tidak memiliki ilmu. Ya. Karena tidak memiliki ilmu dan dia memiliki banyak harta, maka dia gunakan hartanya untuk foya-foya, untuk semena-mena. Ya. Untuk sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan golongan yang paling hina. Dan golongan yang terakhir yang Rasul sampaikan di dalam hadis ini adalah orang yang Allah tidak berikan dia harta dan juga tidak Allah berikan ilmu. Miskin di dunia, jauh dari agama. Ya, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Masya Allah nih. Ya, maka karena dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman, muncul niatan dari dalam hatinya itu, seandainya saya punya harta, maka saya akan menggunakan harta saya untuk foya-foya sebagaimana fulan gunakan. Ya, karena apa? Tidak memiliki ilmu agama. Jadi orientasi pikiran dia itu terkait dengan harta itu ya untuk kesenangan duniawi saja. Ya. Maka bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ilmu. Ya, jadi di antara, ya, kalau Rasulullah SAW sampaikan antara 4 golongan ini, golongan yang paling mulia adalah golongan yang pertama. Ya. Dan golongan yang paling hina adalah golongan yang ketiga. Ya. Golongan pertama dan ketiga ini sama-sama memiliki harta. Ya. Tapi yang membedakan apa? Ilmu. Ya. Karena golongan pertama memiliki ilmu, maka Allah angkat derajatnya menjadi golongan yang paling mulia. Ya. Dan golongan yang ketiga karena tidak memiliki ilmu, sehingga Allah jatuhkan dia, hinakan dia, sehingga menjadi seburuk-buruk golongan. Ya. Artosipun apa? Ini pentingnya ilmu dalam kehidupan kulolan panjenengan sami. Untuk sekedar apa itu? Untuk menjaga keistiqomahan kita. Itu diantara salah satu caranya adalah kita terus belajar, ya, terus napa niku meniti jalan ilmu, ini yang pertama, ya. Sehingga kalau kita terus meniti jalan ilmu, istiqomah di dalam jalan ilmu, itu kita akan apa itu mengerti, ya, akan ngerti fadilah-fadilah daripada amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Kalau kita faham, ya, keutamaan di hari Jumat, ya, itu kita akan termotivasi untuk mengerjakannya, gitu kan? Ya, itu dengan ilmu, Pak. Manakala kita ngerti sunnah di hari Jumat yang harus dikerjakan apa saja, gitu kan? Itu kita akan semangat mengerjakannya. Di antaranya nopo? Ya, ini sudah masuk malam Jumat, gitu kan? Itu kita membaca surat Al-Kahfi, kan, gitu kan? Ya, itu diantaranya. Ya, kalau nggak ngerti, orang mau Quran bisa jadi, kan, gitu kan. Ya.
Tapi karena dia memiliki ilmu pemahaman, maka dia mampu istiqomah, melazimi. Oh, ini udah malam Jumat, berarti apa saja yang harus saya kerjakan, kan gitu kan? Yang membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, kan ngoten nggih. Ya, terutama besok sore gitu kan. Mulai habis asar, ba'da asar sampai menjelang maghrib itu disunahkan untuk memperbanyak doa. Ya. Kemudian dengan ilmu lagi, di hari Jumat sunah motong kuku, gitu kan? Itu dengan ilmu. Ya. Maka ini pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, sehingga salah satu ya cara agar supaya kita tetap istiqomah di dalam meniti jalan ibadah ini, yaitu dengan terus belajar, ya, dengan terus belajar, semangat dalam meniti jalan ilmu. Kemudian yang kedua, agar kita tetap istiqomah, ya, istiqomah di dalam menapaki jalannya orang-orang yang soleh, ya, itu adalah kita harus memiliki visi hidup, ya. Jadi kita harus memiliki tujuan, ya. Kita harus ingat betul tujuan utama kita hidup di dunia ini. Ya, ini merupakan faktor penyebab semangat, ya, di dalam meniti jalan iman ini tadi. Ya, tapi kalau visi, misi, tujuan ini kita nggak jelas, ya, tujuan kita itu hanya sekedar memburu kenikmatan dunia saja, ya, ini merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya keimanan kita. Ya. Jadi kalau tujuan kita itu sudah masalah dunia saja, mulai bangun tidur kok tujuannya sudah dunia, ya, nah ini sudah alamat, ya, merupakan penyebab nantinya kita akan terjangkiti penyakit futur ini tadi, lemah iman, ya, sehingga kita jauh dari amal-amal soleh. Karena apa? Memburu dunia saja. Ya, bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, gitu kan, ya, bahwa Rasul sampaikan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrohu. Ya. Barang siapa tujuan hidupnya itu adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya. Tapi emang berapa banyak ya orang-orang yang mungkin di pagi harinya itu sudah mulai bangun tidur itu sudah pikirannya terkait dengan dunia. Ya, waliyadzubillah, jangan sampai, ya. Karena mestinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa itu mengawali daripada harinya itu sudah melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan paling tidak ada 3 hak Allah, yaitu apa? Hak Allah untuk diingat, hak Allah untuk disyukuri, hak Allah untuk diibadahi, kan gitu ya. Jadi kalau bangun tidur, ya itu sudah langsung melaksanakan 3 hak Allah itu tadi, ya. Bangun tidur dia langsung mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca doa, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Niki kadang kesupen apa mboten Pak nek pas bangun tidur nih, ya. Ya, bangun tidur itu pikiran pertama ya harus mengingat Allah, ya, dengan berdoa niku ndek wah ampun kesupen gitu loh, ya. Jangan kok bangun tidur langsung mikir ya pekerjaan, ya ampun gitu kan. Bangun tidur sing dipikir langsung dunya, jangan gitu kan. Ya, kemudian lanjut melaksanakan hak Allah selanjutnya untuk beribadah kepada Allah. Setelah berdoa ya bangun gitu kan. Setelah bangun apa? Ambil air wudhu, kan gitu kan, ya, sholat, bermunajat dan lain sebagainya, ya. Tapi orang-orang yang orientasinya dunia, ya, mangkanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu, maka orang-orang yang tujuan visi misi hidupnya itu hanya untuk dunia saja, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, ya. Kemudian menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ya.
Berapa banyak orang-orang yang hanya sekedar mengejar dunia tapi dunianya enggak dapat. Nah, kan ngoten iki. Menghabiskan waktu 24 jam untuk dunia tapi belum tentu dia mendapatkan dunia. Hidupnya ya wis ngono-ngono wae, kan ngoten iki. Ya. Orang di pagi hari sudah berangkat, ya, kemudian balik kerjanya itu orang sudah tidur baru balik, tapi ya kehidupannya gitu-gitu saja. Terkadang dia mengorbankan, ketemu anak itu ya naik pas turu, kan gitu kan? Karena apa? Dia berangkat anaknya belum bangun, dia pulang anaknya sudah tidur. Ya. Sehingga nopo? Ya terkadang gagal mendidik anak, kan ngoten iki. Karena ora pernah ketemu karo anake pas melek, kan ngoten iki. Ya, jadi gagal, mengabaikan. Padahal urusan pendidikan anak itu amatlah sangat penting bagi orang tua. Karena anak sendiri itu merupakan aset, kan ngoten iki. Ya. Dia mengejar satu item rezeki. Ya, taruhlah harta, gitu kan. Tapi dia lupa, ya, ternyata anak yang soleh, anak yang faham agama itu merupakan rezeki yang terbaik, ya, bagi kedua orang tua. Apalagi nanti Pak, ketika masa tua anak-anak sudah dewasa, itu bisa jadi kolesterol datang, stroke. Itu karena apa? Gagal mendidik anak. Nah, anaknya ada warung masjid. Nah, akhirnya mau mikir. Nah, itu kan. Karena mikir itu ya wes datang kolesterol, datang stroke, kan ngoten nggih. Nah, pikir anak. Nah, kan banyak ya orang tua yang sakit-sakitan gara-gara mikir anak, kan gitu. Ya, maka jangan sampai kita hanya sekedar memburu satu daripada item rezeki, tapi kita menghilangkan rezeki-rezeki yang lain. Ya, termasuk mendidik anak itu masya Allah, ya luar biasa. Mari kita sama-sama pahami. Ya, jadi barang siapa yang dunia itu tujuan hidupnya, ya memburu dunia saja, ya maka Allah akan cerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya. Dan di sini Rasul tegaskan apa? Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya saja. Ya, ini masya Allah, gitu kan. Ya, maka rezeki itu kan terbagi menjadi banyak, ngoten ya. Tapi bermuara pada dua, rezeki yang dijanjikan dan rezeki orang-orang yang bertakwa, kan gitu kan. Dan rezeki orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih besar, kan ngoten nggih. Ya, maka kita memburu rezekinya orang-orang yang bertakwa ini, gitu kan. Meskipun rezeki sendiri itu tidak berupa duit, kan gitu kan. Ya, tapi yang lain ada, anak-anak yang soleh, ya istri yang soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu merupakan rezeki, ya termasuk rezeki, gitu kan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, wa man kanatil akhirah niyyatuhu jama'allahu lahu amrohu. Ya. Barang siapa yang akhirat, ya, yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Ya. Maka ini tadi berpengaruh pada visi misi hidup kula lan panjenengan sami. Kalau tujuan hidup kita itu akhirat, Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Ya. Allah akan menjadikan kekayaan di hati kita, ya, menjadi kaya hati kita. Karena salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97 kalau nggak salah. Ya, yang menjelaskan terkait dengan janji Allah bagi orang-orang yang beramal soleh wa huwa mu'minun dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kan ngoten. Maka janji Allah akan Allah berikan dia kehidupan yang baik. Ya. Di antara makna daripada hayatan thayyibah itu diantaranya para ulama menafsirkan, diantaranya adalah Allah akan karuniakan dia hati yang qanaah. Ya, hati yang qanaah. Kalau orang hidup Allah karuniakan dia hati yang qanaah, pun hidupnya niku akan saged nggayo kebahagiaan. Intinya
kebahagiaan itu terletak pada hati yang qanaah itu tadi. Nonton ya. Jadi hidupnya seneng-seneng saja meskipun orang lain memandang susah, gitu kan. Tapi yang merasakan kesusahan itu malah seneng gitu kan. Karena apa? Hatinya qanaah. Ya. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu diantaranya makna daripada hayatan thayyibah itu Allah akan karuniakan dia hati yang qanaah. Hati yang nrimo ing pandum gitu kan. Jadi kalau orang yang wis nrimo kuwi kan wis to, ya. Seneng saja gitu kan. Ya. Maka ini pentingnya visi misi tujuan hidup kula lan panjenengan sami. Ya. Kemudian napa niku wa atat hudunya wahya rohimatun. Kemudian napa niku Rasul sampaikan dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini orang-orang yang senantiasa tujuan hidupnya akhirat, gitu kan? Tidak dunia, gitu kan? Kalau orang-orang yang tujuan hidupnya itu akhirat, otomatis amalan-amalan dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia akan termasuk orang-orang muttaqin, ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Sehingga dia akan mendapatkan hayatan thayyibah tadi. Kehidupan yang baik, ya, di antara kehidupan yang baik maknanya adalah hati yang qanaah, ya. Termasuk juga kebahagiaan itu kan terletak pada hati Pak, nggih, mboten terletak pada harta, ya. Kula kemutan setunggaling kisah, ya, yang Semarang niku ada seorang ibu-ibu memiliki anak 2 ditinggal mati suaminya, ya. Setelah ditinggal mati suaminya itu dia tidak merasakan kebahagiaan sama sekali, ya. Sampai akhirnya kebahagiaan pertama yang dia rasakan itu manakala dia keluar rumah, kemudian apa? Mendapati kucing, kucing kelaparan, iseng-iseng saja dia bawa kasih makan. Lepas ngasih makan itu muncul kebahagiaan. Aku kok seneng ngei pakanan kucing ini, ya, muncul kebahagiaan. Akhirnya mau terinspirasi dalam dirinya itu, oh, sekedar untuk makani kucing saja mampu membahagiakan hati kita, gitu kan, hati dia. Apalagi memberi makan orang kan, ngei makan kucing ini seneng, ya, seneng gitu kan. Apalagi ngasih makan orang itu jauh lebih bahagia, betul, ya. Maka terkadang nek kula lan panjenengan sami napa niku kepanggih rencang nggih wonten suwe ra ketemu ndelalae ketemu kok ya pas nang warung makan gitu kan, ya, pas jajan, ya. Kemudian kawan kita sudah balik duluan, kita ke kasir mau bayar, ternyata kasir bilang, oh sudah dibayar temennya bapak tadi. Kinten-kinten kita seneng napa seneng Pak? Seneng banget ngoten nggih. Kita yang dibayari saja seneng, ya. Apalagi orang teman kita yang bayari kita itu jauh lebih seneng kan gitu kan, ya. Maka kesenangan kebahagiaan itu terletak pada hati, bukan terletak pada harta, ya. Maka kita orientasi visi misi hidup tujuan kita itu mari kita perbaiki untuk apa itu akhirat kita, sehingga napa niku manakala tujuan hidup kita itu untuk akhirat, ya, bukan hanya dunia semata, ya, itu insya Allah kita akan senantiasa diberikan keistiqomahan, ya, keistiqomahan, ya. Karena dunia ini merupakan kenikmatan yang sementara, kenikmatan menipu, ya. Ya, Rasul sampaikan dunia itu tidak lebih dari sebesar sayap seekor nyamuk kan gitu kan, ya. Kalau dibandingkan kenikmatan akhirat, kenikmatan jannah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar kan gitu kan. Ya, kenikmatan jannah itu ya tidak terlihat mata, terdengar telinga, terlintas dalam hati. Ya, karena saking besarnya kenikmatan jannah gitu kan. Ya. Kemudian, ya, kalau kita tengok di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-19 itu Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, ya. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha
wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat kemudian dia berusaha untuk mendekati akhirat itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik, ya. Maka mari kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki, senantiasa memperbaiki tujuan hidup kula lan panjenengan. Kalau terkadang orang tergeser tujuan hidupnya, ya, karena saking melihat gemerlapnya kenikmatan dunia, maka mengurangi daripada ataupun membikin goyang tujuannya, ya. Maka kita senantiasa perbaiki lagi, ya, tujuan kita akhirat, ya. Kampung kembali kita nanti, ya. Tujuan kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala serta jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita senantiasa istiqomah, ya, yang pertama tadi terus belajar, ya, senantiasa meniti jalan ilmu, ya. Kemudian yang kedua napa niku? Senantiasa memperbaiki tujuan hidup kita, yaitu untuk kampung akhirat. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbanyak doa, ya, agar kita diteguhkan di dalam jalan iman ini tadi, ya. Karena emang doa itu merupakan napa niku? Kekuatan kita, kekuatan seorang mukmin itu adalah doa. Ya, maka kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keistiqomahan, meminta hidayah, kan ngoten nggih, ya. Biar dikuatkan, ya, dalam meniti jalan ibadah ini tadi, biar kita kuat untuk senantiasa istiqomah, kan ngoten nggih, ya. Itu doa. Ya, karena emang kekuatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami mampu napa niku duduk wonten masjid menika itu karena kekuatan dari Allah, kan ngoten. Termasuk juga kenapa kok menjawab panggilan adzan itu diantaranya napa la haula wala quwata illa billah, ya, karena emang berat ngoten nggih. Maka kita berdoa tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, itu la haula wala quwata illa billah, ya, supaya kita mampu, kan ngoten nggih, menjawab panggilan adzan itu tadi, ya, karena emang untuk melaksanakan amal-amal ketaatan itu semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi orang-orang yang mungkin jalan saja sempoyongan, kan ngoten ya, tapi dia ketika menjawab panggilan adzan itu sok pertama, gitu kan, ya. Bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan orang yang kuat, ya, lari maraton, ya, lari, mengangkat dan lain sebagainya itu kuat, fisiknya oke, tapi hanya sekedar menjawab panggilan adzan itu enggak mampu, ya. Buktinya enggak ada, dilihat enggak ada di masjid, ya, kan, sholat 5 waktu blas renek, kan gitu kan, ya. Maka ini semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperbanyak doa, ya, supados napa kula lan panjenengan sami dimudahkan, ya, dalam menjalani amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir saja yang kita sampaikan, meskipun banyak juga, si banyak napa niku tips-tips cara agar supaya kita tetap istiqomah, yaitu yang terakhir yang kita sampaikan adalah sabar, ya. Kita harus tanamkan pada diri kita ini kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena napa niku, ya, di dalam menjalani ketaatan itu emang juga dibutuhkan kesabaran, Pak, ya. Ya. Dalam menjalani ketaatan itu harus dibutuhkan kesabaran, termasuk majelis ilmu ngeten iki kedah sabar ngian. Nek mboten sabar wis melayu, gitu kan, ya. Karena emang berat, gitu kan, ya, dalam menjalani ketaatan. Saum itu juga, ya, perlu kesabaran, tilawatul Quran perlu kesabaran, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, kemudian kita perbanyak sabar, ya.
Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini ya sedikit yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa mampu menambah kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqomah nggih di dalam menapaki jalannya orang-orang soleh ini. Semoga kita termasuk orang-orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu nanti adalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan aliran doa. Ya, doa setiap kaum muslimin yang menunaikan sholat, karena di bacaan tasyahud itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ya akan mendapatkan aliran doa. Ya, kalau kita masuk orang-orang yang soleh, otomatis kita juga akan mendapatkan aliran doa tersebut, gitu kan. Maka amalan istimewa itu yo kita berusaha memasukkan diri kita menjadi orang-orang yang soleh, ya kita solehkan diri kulolan panjenengan sami. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.